perkenalkan, saya Maudy Diarliani. Saya Safari Saleh Rizky. Saya Salsabila Cahaya Fitria. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan profil koperasi KPRI Mitra Sejahtera Majalengka, yang dimana nama koperasinya adalah KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka, Badan Hukum Nomor 99 garis miring BH garis miring KDK garis miring 10 garis miring 20 garis miring 5 Romawi garis miring 1999 tanggal 22 Mei 1969, yang dimana nomor induk berusahanya 027 20 100 92235. Lalu alamat dan kotanya ada di Jalan Kesehatan nomor 40 Majalengka. Di mana bentuk koperasinya adalah koperasi primer, jenis koperasinya yang merupakan koperasi jasa, lalu kelompok koperasinya merupakan koperasi pegawai. Di mana sektor usaha simpan pinjam CV terdiri dari pengadaan barang dan jasa, kantin rawat inap, kantin rawat jalan, apotek, jasa travel, dan tur. Lalu ada sejarah KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka, yang dimana cikal bakal koperasi pegawai Republik Indonesia atau KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka pada awalnya adalah UUMKS atau Unit Usaha Mandiri Koperasi Saluyu, yang dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yang ketuanya oleh Dr. Andes Haji Iswardi. Lalu pada tahun 1999 UMKS diganti namanya menjadi Koperasi RSUD Majalengka. Lalu jabatan ketua yang pertama diketuai oleh Haji Alimuddin dimulai tahun 1969 sampai dengan tahun 2004. Dilanjutkan ke pengurusan berikutnya oleh Taufikur Rahman dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Pada masa kepengurusan tersebut, Koperasi RSUD Majalengka berubah nama menjadi KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka. Lalu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, jabatan kepengurusan dilanjutkan oleh Bapak Suherman. Lalu pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, jabatan kepengurusan dilanjutkan oleh Bapak Imas Surah. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi KPRI Mitra Sejahtera Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka itu yang pertama ada rapat anggota, dan di bawahnya yaitu ada penasehat, lalu ketua serta pengawas. Di bawahnya ketua itu ada bendahara dan sekretaris. Di bawahnya lagi ada direktur si Mitra Sejahtera, lalu manajer apotek Mitra Sejahtera dan manajer unit simpan pinjam. Lalu bisa dilihat di sini di keterangan itu garis lurus itu ada garis komando, garis putus-putus itu ada garis koordinasi. Selanjutnya, tujuan didirikannya KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka. Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Fungsi koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mencakup membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, yaitu berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Fungsi ini sangat relevan dengan eksistensi KPRI Mitra Sejahtera yang melalui berbagai unit usahanya seperti simpan pinjam, kantin, apotek, dan jasa travel. Koperasi tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi juga pusat pelayanan ekonomi terpadu dalam skala komunitas pegawai RSUD. Selanjutnya ada produk dan layanan. Di KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka ini terdapat beberapa produk dan layanan, yaitu ada simpan pinjam, jabatan
menyimpan uangnya serta mendapatkan pinjaman. Layanan ini sangat penting terutama bagi anggota yang sedang menghadapi kebutuhan mendesak, serta untuk anggota yang ingin menyimpan uangnya dengan aman. Produk dan layanan simpan pinjam ini bisa dikatakan produk dan layanan yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan ekonomi koperasi karena kontribusinya yang cukup besar. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide analisis SHU. Yang kedua ada CV yang terdiri dari pengadaan barang dan jasa seperti melayani alat kantor, kemudian jasa perian dan fotokopi serta perlengkapan lain yang dibutuhkan baik oleh anggota maupun oleh pihak rumah sakit sehingga dapat memperlancar kegiatan operasional di RSUD Majalengka. Selanjutnya ada kantin rawat inap dan kantin rawat jalan, di mana pelayanan ini dalam bidang konsumsi. Dikatakan kantin rawat inap itu karena kantin tersebut berada di lingkungan RSUD Majalengka, di lingkungan rawat inap RSUD Majalengka yang berada di Jalan Kesehatan nomor 40 Majalengka. Begitupun dengan kantin rawat jalan, dikatakan kantin rawat jalan karena kantinnya berada di lingkungan RSUD, di lingkungan kantin rawat, di lingkungan rawat jalan RSUD Majalengka yang berada di Jalan Pasir Asi. Dan selanjutnya apotek, yaitu menyediakan kebutuhan obat-obatan dan produk kesehatan lainnya. Apotek ini memberikan kemudahan akses bagi pegawai maupun pasien RSUD Majalengka. Dan yang terakhir ada jasa travel and tour. Produk dan layanan ini biasa dimanfaatkan oleh anggota untuk perjalanan dinas, wisata, dan lainnya. Kemudian ada sumber permodalan. Di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus. Simpanan pokok ini merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota saat pertama kali menjadi anggota koperasi. Besarannya yaitu Rp150.000. Simpanan wajib merupakan simpanan yang harus dibayarkan oleh setiap anggota koperasi setiap bulannya secara berkala. Simpanan wajib ini digunakan untuk membiayai operasional, pemberian pinjaman serta kegiatan usaha koperasi lainnya. Yang besarannya di KPR Mitra Sejahtera ini adalah Rp75.000 per bulan. Dan yang terakhir ada simpanan khusus atau bisa dikatakan dengan simpanan sukarela, di mana simpanan ini bersifat fleksibel, artinya anggota dapat menyetor dalam jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Misal, ketika anggota memiliki kelebihan uang di rumah, anggota itu dapat menyimpannya di koperasi alih-alih menyimpannya di rumah agar dirasa lebih aman. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Lalu selanjutnya ada sistem kerja, di mana sistem kerja di KBRI Mitra Sejahtera ini dilakukan secara bergilir. Hal tersebut karena mempertimbangkan bahwa anggota termasuk pengurus dan pengawas merupakan pegawai RSUD Majalengka yang memiliki tugas pokok bekerja di rumah sakit. Mekanisme ini juga dapat memastikan bahwa setiap pengurus maupun pengawas tetap menjalankan fungsi pengawasan serta pengambilan keputusan tanpa mengganggu tanggung jawab mereka di rumah sakit. Lalu selanjutnya ada tugas dan fungsi setiap divisi kepengurusan. Yang pertama ada divisi simpan pinjam, di mana divisi simpan pinjam ini memiliki peran penting dalam memastikan kestabilan keuangan koperasi. Hal tersebut karena mayoritas kegiatan keuangan anggota berlangsung melalui unit simpan pinjam. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengawasi kewajiban keuangan anggota terkait pembayaran simpanan wajib, angsuran pinjaman yang telah disepakati, lalu memantau besarnya pinjaman yang disalurkan, lalu menganalisis kendala yang dihadapi oleh anggota dan pelunasan pinjaman. Lalu selanjutnya memberikan laporan rutin kepada pengurus dan pengawas mengenai kondisi keuangan divisi. Lalu yang kedua ada divisi apotek. Divisi apotek mengelola unit usaha apotek yang menjadi salah satu sumber pendapatan koperasi. Tugas dan fungsinya meliputi memberikan laporan bulanan terkait omset, keuntungan, dan pengeluaran operasional. Lalu kedua, mengevaluasi kebutuhan modal tambahan apabila terdapat rencana penambahan stok obat. Lalu selanjutnya mengidentifikasi dan menangani kendala operasional seperti keterlambatan
obat dan pengiriman barang, kekurangan suplai obat, atau mengusulkan strategi perbaikan atau pengembangan unit apotek agar tetap kompetitif dan memberikan pelayanan optimal kepada anggota maupun pasien rumah sakit. Lalu yang ketiga ada divisi CEPI, merupakan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan usaha di bidang pengadaan barang dan jasa, khususnya dengan pihak internal rumah sakit. Tugas dan fungsinya adalah mengamati peluang pengadaan barang dan jasa serta merancang strategi agar koperasi dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan lingkungan RSUD Majalengka. Lalu selanjutnya menganalisis kebutuhan modal untuk pengadaan serta menentukan apakah modal yang dimiliki cukup atau tidak. Selanjutnya ada tantangan usaha, yaitu salah satu tantangan yang dihadapi KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka adalah dalam lingkup pengadaan barang dan jasa di lingkungan RSUD Majalengka. KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka merupakan koperasi pegawai yang bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari simpan pinjam, apotek, kantin, CP, dan travel and tour. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh koperasi adalah tingkat persaingan usaha yang tinggi. Banyak perusahaan eksternal yang masuk ke lingkungan rumah sakit seperti perusahaan-perusahaan penyedia jasa cetak, alat listrik, dan keperluan rumah sakit lainnya. Hal ini membuat koperasi harus bersaing secara langsung dengan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki jaringan tersebut. Namun demikian, koperasi tetap memiliki kekuatan di sektor yang lebih fleksibel dan rutin, yaitu unit simpan pinjam yang menyediakan layanan utama dan paling dibutuhkan oleh anggota. Unit ini cenderung stabil karena langsung menyasarkan kebutuhan finansial mendesak para pegawai. Selanjutnya itu ada strategi pengembangan usaha. Menghadapi tantangan tersebut, KPRI Mitra Sejahtera itu perlu menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu ada meningkatkan kepekaan terhadap peluang pasar. Pengurus dan pengelola unit usaha harus lebih jeli dalam melihat celah usaha. Yang kedua itu ada melakukan pendekatan dan negosiasi dengan pihak manajemen rumah sakit agar koperasi tetap menjadi mitra prioritas dalam pengadaan internal. Yang ketiga ada menjaga kualitas pelayanan dan harga, terutama di unit-unit seperti apotek dan CP. Dengan menawarkan kepercayaan dan efisiensi dalam proses pengadaan, koperasi dapat membangun citra sebagai mitra yang profesional dan terpercaya. Selanjutnya mengembangkan kapasitas SDM. SDM koperasi melalui pelatihan dan pendampingan agar mampu bersaing dengan perusahaan swasta. Yang selanjutnya itu meningkatkan permodalan internal, misalnya melalui simpanan khusus sukarela atau pengelolaan laba usaha. Yang terakhir adalah memperluas layanan berbasis kebutuhan pegawai rumah sakit seperti penjualan dan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada analisis SHU, akan dijelaskan oleh Moni. Selanjutnya ada analisis SHU, bisa dilihat ada tabel perhitungan hasil usaha atau PHU KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka per 31 Desember pada tahun buku 2024, di mana laporan ini disampaikan dalam RAT tahunan. Di sini dapat dilihat bahwasannya pada kolom uraian itu ada pendapatan atau penjualan, di mana pendapatan paling besar itu didapat dari USP atau unit simpan pinjam, yaitu sebesar 1.688.103.223 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa unit usaha ini menjadi yang paling berkontribusi dalam kegiatan ekonomi koperasi. Seperti yang sebelumnya disampaikan, bahwasannya unit simpan pinjam ini menjadi pelayanan yang memberikan kontribusi atau sebagai tulang punggung ekonomi di KPRI Mitra Sejahtera. Selanjutnya bisa dilihat sementara unit usaha lain seperti SMK Mitra Sejahtera dan apotek Mitra Sejahtera ini memberikan kontribusi yang lebih kecil namun tetap signifikan.
untuk CP Mitra Sejahtera ini memberikan kontribusi sebesar 216.105.681 rupiah. Sementara untuk apotek Mitra Sejahtera ini sebesar 12.353.975 rupiah, dan pendapatan jasa tabungan itu sebesar 7.535.903 rupiah. Sementara pendapatan PKPRI dan pendapatan lainnya tidak ada. Dan untuk jumlah penjualan atau pendapatan itu didapat dari pendapatan di atas yang kemudian dijumlahkan, sehingga mendapatkan total 1.404.998.782 rupiah. Kemudian di poin kedua itu ada biaya operasional, terdiri dari biaya organisasi, biaya administrasi, biaya karyawan, serta biaya lain-lain, di mana biaya operasional ini yang paling besar itu dari biaya organisasi, yaitu menyumbang sebesar 905.354.843 rupiah. Hal ini menunjukkan cukup besarnya kebutuhan untuk menjalankan aktivitas koperasi, yang dalam hal ini termasuk kegiatan rapat dan lain-lain. Biaya administrasi dan biaya karyawan juga cukup besar, menunjukkan bahwa aktivitas koperasi cukup baik. Nah, sementara untuk jumlah biaya operasional itu didapat juga dari biaya-biaya di atas yang dijumlahkan, kemudian menghasilkan nominal sebesar 1.224.098.782 rupiah. Kemudian SAU sebelum pajak itu didapat dari jumlah penjualan atau pendapatan dikurangi jumlah biaya operasional, sehingga 1.498.782 rupiah dikurangi 1.224.098.782 rupiah, itu menghasilkan 180 juta rupiah. Kemudian pajak penghasilan sebesar 19.800.000 rupiah, dan sisa hasil usaha atau SHU yaitu sebesar 160.200.000 rupiah didapat dari SHU sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan, yang mana dengan begitu total nominal 160.200.000 rupiah itu merupakan SHU bersih yang siap dialokasikan oleh KPR Mitra Sejahtera RSUD Majalengka kepada anggotanya. Nah, selanjutnya ada alokasi SHU. Bisa dilihat distribusi SHU itu pada cadangan, kemudian dana pengurus, dana pendidikan, dana sosial, dana PDK, SHU, dan SHU anggota, yang mana SHU anggota ini dibagi menjadi dua dengan besaran yang berbeda, yaitu 40% untuk SHU simpanan dan 60% untuk SHU pinjaman, di mana persentasenya juga relatif, yang cadangan itu 15%, kemudian dana pengurus sebesar 12%, dana pendidikan, kesejahteraan pegawai, dana sosial, dan dana PDK yang masing-masing 2,5%. Yang mana persentase ini untuk menghasilkan jumlah di samping itu persentase dikalikan dengan sisa hasil usaha yang sebelumnya, di tanggal sebelumnya, sehingga setiap persentase ini dikalikan 160.200.000 rupiah, sehingga untuk cadangan itu menghasilkan 24.030.000 rupiah, untuk dana pengurus sebesar 19.224.000 rupiah, dana pendidikan sebesar 4 juta, dana pendidikan, dana kesejahteraan pegawai, dana sosial, dan dana PDK itu sebesar 4.005.000 rupiah, dan SHU anggota sebesar 100.926.000 rupiah, yang mana SHU anggota ini kemudian dibagi dua, dibaginya menjadi simpanan, menjadi SHU simpanan sebesar 40%, sehingga 40% dikali 100.926.000
Dari skema tersebut, itu menunjukkan bahwa KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka ini berkomitmen tinggi mengembalikan hasil usaha kepada anggotanya sesuai dengan kontribusi modal dan partisipasi dalam hal pembayaran. Untuk pembagian saldo jasa pinjaman, di sini tertulis saldo jasa pinjamannya senilai Rp40.370.400, di mana penerimaan jasa simpanan pokoknya senilai Rp65.050.000, simpanan wajibnya Rp4.231.747. Lalu jumlah simpanannya Rp4.285.881.747, di mana rumus pembagian jasa simpanan anggotanya Rp40.370.400 dibagi dengan Rp4.285.881.747 dikali dengan 100%, yang hasilnya 0,941%. Artinya setiap anggota akan mendapatkan SHU sebesar 0,941% dari total simpanan mereka. Selanjutnya ada pembagian SHU jasa pinjaman. SHU jasa pinjaman yaitu sebesar Rp60.550.600 dan penerimaan jasa pinjaman yaitu sebesar Rp1.168.103.223. Selanjutnya pembagian jasa pinjaman anggota Rp60.550.600 dibagi Rp1.168.103.223 dikali 100% sama dengan 5,184%. Setiap anggota koperasi yang memanfaatkan fasilitas pinjaman akan memperoleh pengembalian jasa sebesar 5,184% dari total jasa pinjaman yang diberikan kepada koperasi. Lalu dengan demikian ijazah SHU yang diterima anggota yaitu sebesar Rp100.920.000